Halo semuanya, pada video ini saya akan membahas tentang iklan otomatis di Shopee. Banyak yang berkata bahwa iklan otomatis identik dengan boros, identik dengan boncos, dan juga mereka takut untuk menggunakannya karena memang merasa sudah pasti ketika menggunakan iklan otomatis pasti hasilnya boros. Apakah benar demikian? Kita akan bahas bareng-bareng melalui video berikut ini. Saya harap video ini bisa membantu teman-teman yang masih ragu untuk menggunakan iklan otomatis di dalam Shopee. Yuk kita belajar bareng-bareng ya. Halo, selamat datang kembali di channel Sugeng Wibowo. Bagaimana kabar Anda semua? Saya harap semuanya dalam keadaan yang sehat dan baik. Tidak terasa kita sudah masuk di penghujung bulan Oktober di tahun ini. Dan sebentar lagi bagi kita yang berjualan online di marketplace, kita akan memasuki satu masa campaign yang sangat krusial, yaitu adalah campaign 11.11 dan campaign 12.12. Nah, untuk mempersiapkan campaign tersebut, saya akan membagikan video hari ini, yaitu adalah video tentang iklan otomatis di dalam Shopee. Banyak yang berkata bahwa iklan otomatis adalah iklan yang tidak wajib untuk digunakan atau tidak perlu digunakan bahkan. Kenapa? Karena iklan ini cenderung boros, cenderung boncos. Banyak di luar sana yang berkata bahwa sudah, kamu nggak usah iklan otomatis, pasti rugi, pasti boncos. Mendingan kamu iklan manual saja. Nah, apakah benar demikian? Sebelum kita membahas lebih lanjut, saya akan menunjukkan data dari salah satu toko yang menggunakan iklan otomatis dan performanya cukup bagus. Jadi di sini saya tekankan dulu di awal bahwa iklan otomatis tidak selamanya boros, tidak selamanya boncos, asal kita bisa menggunakannya dengan tepat. Kita akan lihat datanya ya. Nah, sesuai dengan tampilan di laptop ini, teman-teman bisa lihat ya bahwa produk ini menggunakan iklan otomatis dan kita bisa lihat dari biaya yang dikeluarkan 3.600, dia bisa mendapatkan penjualan 52.000 sehingga CIR-nya adalah 7%. Tidak terlalu buruk ya teman-teman. Ini iklan yang baru saja jalan, jadi kliknya belum banyak. Saya akan tunjukkan data yang lainnya, yaitu di sini kita bisa lihat data produk yang satunya dari iklan otomatis. Di sini dia mendapatkan 58 klik dan CIR-nya 8%. Ini juga tidak terlalu buruk teman-teman, karena iklan ini juga baru saja mulai berjalan. Saya akan tunjukkan data yang lainnya. Di sini ada data iklan otomatis. Kita bisa lihat di sini kliknya sudah cukup banyak, yaitu 498. Produknya menyedot biaya 184.000, tetapi mendapatkan omset penjualan 1.820, sehingga di sini CIR-nya 10%. Nah, berbicara tentang CIR, setiap toko beda-beda ya. Kenapa nih saya bisa jadikan sebagai contoh? Karena untuk toko ini sebenarnya margin keuntungannya masih cukup lebar. Jadi di sini CIR-nya batasnya dari ownernya adalah meminta 15%. Karena ini adalah salah satu toko yang saya handle untuk program maintenance toko. Teman-teman bisa cek di Instagram saya ada program untuk maintenance toko atau handle toko untuk membantu optimasi penjualan di Shopee. Nah, karena di sini CIR-nya batasnya 15, berarti ini 10 masih cukup bagus ya. Nah, kita lihat lagi di sini. Di sini pilih otomatis, kliknya sudah 1.500. Jadi kliknya sudah banyak ya teman-teman. Mengeluarkan biaya 640.000 dan dapat penjualan 5.700.000. CIR-nya adalah 11%. Nah, dari data ini saya hanya ingin menunjukkan bahwa ketika kita mengiklankan produk dan disetting otomatis menggunakan iklan otomatis di Shopee, tidak selalu hasilnya tidak baik. Tidak selalu hasilnya boncos ataupun boros. Karena dari data ini kita bisa membuktikan bahwa hasilnya pun cukup bagus. Ini adalah data untuk iklan kata kunci. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan di sini adalah iklan kata kunci tapi yang full otomatis. Tadi adalah iklan kata kunci jalannya hybrid ya, ada yang otomatis, ada yang manual. Di sini data ini adalah iklan yang full otomatis. Kita bisa lihat di sini kliknya sudah dapat 397, kemudian biayanya yang dikeluarkan 140.000, dapat omset penjualan 1.100.000 sehingga CIR-nya adalah 12,3. Masih cukup bagus karena tadi yang saya jelaskan batas CIR-nya adalah 15.
Ini iklannya full otomatis teman-teman, tidak ada kata kunci manual yang digunakan. Nah, dari data tersebut teman-teman, saya sudah membuktikan bahwa tidak selamanya iklan otomatis adalah boros ataupun boncos. Kita akan belajar bagaimana sih iklan otomatis itu bekerja, sehingga kita bisa tahu cara kerjanya dan kita bisa memaksimalkan fitur tersebut. Sebelum kita melangkah lebih jauh, yang harus teman-teman pahami adalah semua fitur di Shopee itu dibuat ada fungsinya. Shopee sudah investasi dalam bahasa pemrograman. Ketika hal itu dibuat pasti ada fungsinya. Mereka ketika menciptakan iklan otomatis ini tujuannya hanyalah satu sebenarnya, yaitu adalah membantu memperbesar kemungkinan produk kita terjual. Karena sebenarnya tujuan kita dan Shopee itu sama teman-teman, adalah supaya produk kita terjual ke konsumen. Karena ketika produk kita terjual, Shopee akan mendapatkan komisi, kita pun juga akan mendapatkan omset. Jadi saling menguntungkan. Jadi di sini teman-teman harus pahami, jangan pernah berpikir bahwa fitur-fitur yang ada di Shopee ada yang tidak ada gunanya. Tidak ada. Semuanya itu berfungsi. Semuanya ada gunanya. Semuanya memiliki porsi masing-masing. Di dalam Shopee itu semua saling berhubungan. Anda tidak bisa hanya bermodalkan iklan untuk bisa mencapai kemaksimalan dalam berjualan di Shopee. Tidak bisa Anda hanya modal jual murah. Tidak bisa. Karena semuanya itu ada hitungannya. Nah, ketika kita berbicara iklan otomatis, ada berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja dari iklan otomatis. Berdasarkan pengalaman saya ya, yang pertama yang mempengaruhi kinerja iklan otomatis di Shopee adalah judul produk. Iklan Shopee sesuai dengan namanya, iklan otomatis, kita itu tidak bisa setting apapun. Jadi kita hanya pencet tombol, jalankan iklan secara otomatis. Nah, bagaimana iklan itu bekerja? Tentu saja yang pertama adalah melalui judul produk kita. Sistem akan menarik kata kunci melalui judul produk kita. Kata kunci yang ada di dalam judul produk akan digunakan sebagai pegangan awal untuk menjalankan iklan tersebut. Ketika kita berbicara iklan kata kunci, berarti iklan itu bekerja berdasarkan kata kunci yang dicari oleh konsumen. Nah, iklan otomatis akan menarik data dari judul produk yang ada di produk kita. Oleh karena itu, di video-video saya sebelumnya, saya selalu menekankan ketika Anda upload produk, jangan disepelekan, jangan dianggap enteng. Karena dari upload produk, semua data itu akan dibaca oleh Shopee dan diambil oleh Shopee. Perlu diketahui bahwa setiap hari di Shopee itu ada jutaan produk. Bagaimana cara sistem mengenali produk kita? Dengan cara data-data yang kita setorkan istilahnya. Ketika kita upload produk, kita isi judulnya, deskripsinya, foto, video, harganya, beratnya, itu semua dianggap oleh Shopee sebagai data. Nah, data itu akan dikumpulkan dan itu akan masuk dalam nanti namanya adalah skor produk. Pastikan Anda upload produk dengan judul yang maksimal, yang tepat, sehingga ke belakang Anda tidak repot. Karena kalau judul produk Anda acak-acakan atau asal-asalan, ketika Anda mengiklankan otomatis, sistem akan lebih susah untuk mempelajari produk Anda. Sehingga produk Anda kemungkinannya performa iklannya akan boncos. Nah, kemudian yang kedua yang mempengaruhi performa iklan otomatis adalah histori penjualan produk kita. Ketika produk itu sudah terjual, sistem itu akan mendata produk A cocoknya dijual ke tipe konsumen apa. Kita pun sebagai konsumen ya di dalam Shopee, pasti teman-teman juga sering belanja kan dalam Shopee. Segala hal yang kita lakukan di dalam marketplace Shopee itu pun direkam oleh Shopee, dicatat. Contoh, misalnya saya sukanya mencari polo shirt atau saya sukanya beli produk-produk yang flash sale. Itu semua akan tercatat. Saya akan ditandai tipe konsumen yang suka polo shirt, yang suka flash sale. Jadi apapun yang Anda lakukan di dalam marketplace Shopee itu semua direkam oleh sistem Shopee. Canggih banget ya teman-teman ya. Nah, di sini data itu akan berguna untuk iklan otomatis seperti ini. Jadi ketika iklan otomatis sudah ada histori penjualannya, sistem akan tahu, oh produk ini pernah laku untuk tipe konsumen A. Jadi ketika iklan otomatis ini dijalankan, produk ini akan dimunculkan kepada tipe konsumen A atau yang mirip dengan tipe konsumen A. Oleh karena itu, saya selalu menyarankan kalau teman-teman menggunakan iklan otomatis, lebih aman Anda gunakan untuk produk-produk yang sudah
terjual. Bahkan lebih aman lagi kalau teman-teman gunakan untuk produk yang jumlah penjualannya sudah tinggi. Jadi jangan cuma terjual satu kemudian langsung iklan otomatis. Jangan, karena datanya belum banyak. Semakin banyak terjual, Shopee akan mendapatkan data lebih banyak. Shopee akan lebih mengetahui produk ini akan cocok untuk tipe konsumen yang seperti apa. Ketika Anda menggunakan iklan otomatis dan produk itu terjualnya sudah banyak, jalannya itu lebih enak istilahnya, karena sistem sudah tahu, oh produk ini cocoknya diberikan ke tipe konsumen yang seperti apa. Nah, selanjutnya yang menunjang untuk performa iklan otomatis adalah CTR, click to rate, atau seberapa banyak orang yang klik produk Anda. Perlu diketahui, sistem Shopee akan selalu mengacak posisi produk kita. Produk kita itu tidak akan berada di posisi satu selama-lamanya, pasti akan diacak oleh sistem. Nah, cara mereka mengacak itu bagaimana? Berdasarkan tingkat klik yang pertama. Karena produk kita dimunculkan di aplikasi Shopee, itu adalah merupakan sebuah biaya bagi Shopee. Ketika produk kita nongol di salah satu posisi di penempatan di Shopee, tapi tidak ada yang klik, Shopee akan merasa rugi. Kenapa merasa rugi? Karena dari klik itulah potensi terjadi penjualan. Kalau tidak ada yang klik, sudah pasti tidak beli. Ingat ya, Shopee mengejar terjadinya penjualan karena dia akan merasa aman menjual produk yang memang dibeli oleh konsumen. Oleh karena itu, teman-teman harus selalu melihat data produk, perhatikan trafficnya, perhatikan CTR-nya. Kalau CTR-nya rendah, tingkat konversinya juga tidak bagus, biasanya performa iklan otomatisnya juga akan turun. Atau dalam tanda petik, sistem akan menahan iklan Anda. Karena sistem akan merasa, ngapain ini produk dimenongolin, ternyata nggak banyak yang klik, nggak menarik, Shopee pun nggak dapat penghasilan. Nah, selanjutnya juga teman-teman jangan lupakan adalah tingkat konversinya. Rata-rata biasanya dalam 30 hari terakhir itu bisa menjadi patokan performa produk Anda. Kalau performa produk Anda mulai menurun, konversinya mulai menurun, Anda harus cepat-cepat menaikkan konversinya supaya itu mendukung performa iklan otomatis Anda. Kalau konversinya rendah, biasanya sistem akan mengerem. Iklan otomatis Anda tidak akan jalan dengan maksimal. Bahkan pun kalau jalan, otomatis cenderung ke boncos. Karena berarti hanya banyak yang klik tapi tidak banyak yang beli. Pastikan Anda menjaga tingkat konversi produk Anda. Tingkat konversi yang bagus berapa? Tentu saja tidak ada patokan karena tergantung tipe-tipe penjual. Ada yang jual murah, ada yang produknya harganya mahal, ada yang produk harganya murah. Pasti patokan konversinya beda-beda. Tapi kalau ingin mengikuti patokan nasional dari Shopee untuk semua kategori, minimal adalah 1,5%. Berdasarkan pengalaman saya pribadi, kalau bisa teman-teman kejar minimal 2%. Karena makin konversinya tinggi, itu akan berpengaruh tidak hanya untuk produk tersebut, tapi berpengaruh untuk semua produk di dalam toko Anda dan menaikkan performa toko Anda. Nah, selanjutnya untuk menopang performa dari iklan otomatis adalah teman-teman harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi konversi penjualan. Perlu diingat bahwa iklan otomatis hanyalah untuk meningkatkan kunjungan ke dalam produk atau hanyalah untuk membawa konsumen klik ke dalam produk Anda. Tapi masalah beli atau tidak beli itu bukan masalah iklan lagi, bukan masalah iklan manual, bukan masalah iklan otomatis, tapi masalah kekuatan dari produk Anda sendiri. Oleh karena itu, ketika teman-teman ingin performa iklan otomatisnya pun bagus, pastikan Anda juga memperhatikan performa produk Anda. Bayangkan diri Anda selaku konsumen, harganya apakah sudah kompetitif, rating dan reviewnya apakah bagus, jumlah produk terjualnya apakah sudah membuat orang yakin untuk membuat produk Anda, variannya komplit atau tidak, videonya menarik, fotonya menarik atau enggak, paket-paket diskonnya, promonya, itu semua saling berhubungan. Dan itulah yang menunjang produk Anda akan dibeli atau tidak. Iklan hanyalah membawa calon konsumen masuk ke halaman produk Anda. Tetapi masalah konsumen beli atau tidak beli itu di luar iklan. Jadi ketika teman-teman ingin hasil iklannya ini bagus, kan hasil iklan bagusnya adalah dimana kita mengeluarkan uang berapa, dapat income berapa. Seperti itu ya. Pastikan Anda tidak melupakan faktor-faktor yang mempengaruhi konversi, sehingga kita bisa tahu bahwa iklan otomatis ini untuk mendapatkan hasil yang baik tidak berdiri sendiri. Masih banyak faktor lain yang mempengaruhi.
Oleh karena itu teman-teman, ketika teman-teman ingin menggunakan iklan otomatis, pastikan yang tadi sudah saya jelaskan Anda penuhi dulu, sehingga performa iklan Anda akan jauh lebih aman. Kecuali memang Anda mau testing, ya sudah, yang penting saya iklankan, itu lain cerita. Tapi ketika toko Anda sudah berjalan dan Anda ingin biaya iklan Anda akan jauh lebih efektif, teman-teman harus persiapkan dulu produknya. Setelah itu teman-teman baru iklankan, bisa menggunakan iklan otomatis. Nah, dari penjelasan ini saya ingin katakan bahwa tidak ada ilmu pasti dalam beriklan. Semuanya harus dicoba, harus dilakukan, dan harus dievaluasi. Karena hal yang mempengaruhi untuk iklan tersebut bisa maksimal performanya cukup banyak teman-teman. Oleh karena itu ketika ada hal yang kurang maksimal, kita harus maksimalkan. Selalu evaluasi, selalu mencoba. Dari sanalah peluang untuk bisa mendapatkan performa iklan yang maksimal itu akan jauh lebih besar. Baik teman-teman, ini adalah penjelasan mengenai iklan otomatis. Teman-teman bisa mulai praktekkan di toko teman-teman sendiri, dan teman-teman praktekkan serta evaluasi. Saya harap video ini bisa membantu teman-teman untuk memulai beriklan dengan cara otomatis di marketplace Shopee. Karena tidak semua iklan otomatis itu jelek, tidak semua iklan otomatis itu boros. Masih banyak juga yang menggunakan iklan otomatis dan hasilnya bagus. Dan ketika kita bisa menggunakan iklan otomatis dengan maksimal, sebenarnya kita akan jauh lebih mudah, tidak perlu setting-setting. Tapi semuanya harus dicoba. Tidak semua produk bisa diiklankan otomatis, tidak semua produk juga hanya bisa diiklankan manual. Semuanya teman-teman harus evaluasi. Kalau iklan otomatisnya boros, matikan, jalankan yang manual. Tapi kalau yang manual kurang bagus, evaluasi lagi, jalankan hybrid, tetap jalankan otomatis dan jalankan manual. Baik teman-teman, semoga video ini bisa membantu Anda semua ya. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe sehingga teman-teman akan mendapatkan notifikasi untuk video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Silahkan yang mau komen tuliskan di kolom komentar, yang mau bertanya tuliskan di kolom komentar. Saya akan menjawab komen dan pertanyaan teman-teman semua. Sampai ketemu di video selanjutnya.